Halo semuanya, kembali lagi bersama Maldini Evans. Lost Season 1 episode 4 menceritakan tentang Kate, John, dan Michael memburu babi hutan. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film diawali dengan kilas balik setelah kecelakaan pesawat. Kemudian di malam harinya, Vincent terus menggonggong yang membuat semua orang terbangun. Ada suara di dalam badan pesawat. Penasaran, mereka pergi memeriksa dan ternyata ada seekor babi hutan. Kemudian mereka semua berlari. Setelah itu Jack mengobati luka Charlie. Jack menduga babi itu mencari makanan. Maka dari itu dia menyarankan untuk menyingkirkan jasad dengan cara dibakar. Dia tahu ini tampak kejam. Ini bukan soal yang pantas mereka dapatkan. Lagi pula mereka sudah meninggal. Jack minta besok mengumpulkan kayu dan akan mengubah badan pesawat menjadi perapian agar seseorang bisa melihatnya. Keesokan harinya Said membuat semacam antena untuk dipasang di beberapa tempat. Mungkin saja bisa menggunakan pemancar penerima untuk melacak sinyal mencari dari mana asalnya. Sementara Michael dan yang lainnya mengumpulkan kayu. Dia menyarankan anaknya untuk tidak dekat dengan John. Lalu ada Sawyer yang berebutan tas dengan Hurley. Hurley berkata Sawyer menimbun kacang dan tidak ada sisa makanan lain. Said menenangkan semuanya dan akan mencari makanan. Lalu pisau menancap kursi samping Sawyer duduk. Ternyata yang melempar adalah John. Dia mengajak untuk berburu babi hutan. Semalam yang datang adalah anak babi. Dia yakin masih ada induknya di hutan. Gaya menyerang babi biasanya dengan membuat lingkaran dan menyerang dari belakang. Jadi dia rasa dibutuhkan 3 orang untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah itu John memperlihatkan koper yang berisi banyak pisau. Scene berganti ke kilas balik saat John mendapat telepon yang mengabarkan bahwa area target didapatkan dan akan segera pergi ke sana. Orang itu menyebut John sebagai kolonel. Lalu seseorang yang bernama Randy datang marah karena TPS selesai tidak sesuai jam. Kemudian dia tegaskan untuk tidak boleh telepon pribadi selama jam kerja. Scene kembali ke pantai. Kate memutuskan untuk ikut berburu ke hutan. Jack penasaran kenapa Kate selalu ingin ke hutan. Padahal ada makhluk berbahaya di sana. Kate menjelaskan kalau Said memberikan antena untuk melacak sinyal lemah yang didengar. Sementara Michael juga ikut memburu. Dia berusaha untuk berbicara dengan wanita Korea untuk menjaga anaknya selagi dia pergi. Di sisi lain, Claire minta Jack memimpin upacara peringatan tapi Jack tidak tertarik. Lalu Claire memutuskan untuk melakukannya sendiri. Kemudian Bond melihat Ross yang duduk sendirian. Shannon bilang dia tidak peduli. Bond berkata kalau tidak peduli bagaimana cara Shannon mencari makanannya. Shannon menjawab bahwa dia akan memancing ikan. Setelah itu Bond berbicara dengan Jack mengenai Ross. Dia rasa Ross mengalami kesulitan mengatasi kejadian pada suaminya. Mungkin Jack bisa berbicara dengannya. Kemudian Jack menghampiri Ross lalu memberinya selimut dan minuman. Jack berkata kalau dia duduk di sebelahnya saat di pesawat. Semua orang mengkhawatirkan Ross. Jika ingin sendiri tidak masalah asalkan bisa menjaga diri. Di sisi lain Charlie mencoba memakai obatnya tapi Shannon muncul dan bertanya apakah bisa memancing. Charlie menjawab dulu kakeknya sering mengajaknya keluar. Di dalam hutan John bilang kalau tanah ini sudah digali. Itu cara babi hutan mendapatkan makanannya. Biasanya berkubang di lumpur dan menggosokkan tubuh ke pohon dan menggoreskan dengan gading mereka. Setelah itu Kate mengatakan bahwa anak Michael sangat pemberani dan bisa menghadapi semua ini. Michael merasa tidak bisa mendapat pujian itu karena baru saja dekat dengannya setelah ibu Walt meninggal. Tiba-tiba mereka mendengar suara menggeram. John mengecek pohon yang terdapat tanda gores, lalu melihat sekeliling dan menyuruh Kate dan Michael mengambil pisau. Kemudian babi hutan itu datang menyerang Michael hingga terluka. Scene berganti ke kilas balik saat John dan rekannya bermain. Randy datang dan minta John menceritakan soal menjadi pemimpin dan kolonel yang sedang dimainkan. Dia juga penasaran soal walkabout.
merasakan perjalanan impian pedalaman Australia yang legendaris. Jadi memburu dan mengumpulkan makanan. John menjelaskan soal walkabout, yaitu perjalanan pembaruan spiritual ketika seseorang mendapatkan kekuatan dari bumi dan menjadi tak terpisahkan dengannya. Randy minta John untuk sadar, dia yakin tidak akan bisa melakukan semua ini. John menceritakan soal amputasi ganda tanpa kaki yang bisa mendaki ke Gunung Everest, dan itu adalah takdirnya. Sementara di hutan, John tanpa sadar memanggil Kate dengan nama Helen. Lalu John menyuruh mereka untuk kembali ke perkemahan dan biarkan dia sendiri yang memburu babi hutan. Di sisi lain, Charlie dan Hurley berusaha untuk menangkap ikan. Sementara Claire menemukan surat milik Said yang isinya adalah foto seorang wanita. Lalu Ross mengatakan bahwa tangan suaminya bengkak setiap kali terbang. Dia selalu membawa cincin pernikahannya kapanpun mereka pergi dengan pesawat. Ross berkata Jack tidak harus menepati janjinya ketika Jack berjanji untuk menjaganya saat di pesawat. Kini dia melepaskan Jack dari jeratan itu. Ross merasa Jack orang yang baik, jiwa yang baik, sabar, perhatian, dan itulah alasan Jack menjadi dokter. Selagi John memburu sendirian, scene kembali ke kilas balik ketika John berteleponan dengan Helen. Dia merasa kini bebas melakukan semua hal yang dia inginkan. Lalu dia membahas soal walkabout. Dia akan terbang ke Australia dan sudah memesan 2 tiket. Helen mengatakan kalau dia suka tapi tidak boleh bertemu dengan customer. Ini tidak seperti biasanya yang dia lakukan. Helen rasa sebaiknya John menemui terapis. Jika ingin berbicara lebih lama dengannya, John harus membayar untuk jam berikutnya. Dan telepon ditutup. Sementara Kate dan Michael berhenti sebentar, lalu Kate memanjat pohon untuk meletakkan antena. Saat sampai di atas, Kate menjatuhkan antena itu karena mendengar suara. Di sisi lain, John berhati-hati mengamati sekeliling, lalu tiba-tiba ada makhluk yang datang menyerangnya. Sementara di pantai, Sawyer menyerahkan dompet yang dia temukan kepada Claire. Kemudian Michael yang terpincang bersama Kate sampai di pantai. Michael mengatakan kepada anaknya bahwa dia baik-baik saja, hanya terkena sayatan. Lalu Bond mengabarkan kepada Shannon sepertinya pemburuan tidak berjalan baik karena John tidak kembali. Kemudian Charlie membawakan ikan hasil tangkapannya kepada Shannon. Bond minta maaf kepada Charlie karena dimanfaatkan oleh Shannon. Sementara Jack beritahu kepada Ross setelah matahari terbenam mereka akan membakar badan pesawat. Lalu ada ucapan peringatan untuk mereka yang tidak selamat. Dia pikir Ross mungkin mau mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya. Ross tegaskan suaminya tidak meninggal. Jack berkata suami Ross ada di ekor pesawat dan semua orang yang ada di sana meninggal. Ross beritahu mungkin mereka semua juga berpikir yang sama kepada kita. Tiba-tiba Jack melihat sosok pria berjas tidak jauh dari sana. Di sisi lain, Kate mengembalikan antena yang rusak milik Said dan yakin Said bisa memperbaikinya. Lalu Jack datang untuk memeriksa keadaan Kate. Kate mengabarkan kalau John telah tiada. Kemudian Jack beritahu kalau mereka akan membakar badan pesawat dan melakukan upacara peringatan. Lalu Jack kembali melihat sosok pria berjas. Karena penasaran dia menghampiri orang itu. Seketika John datang sambil menyeret babi hutan. Singkat cerita, badan pesawat dibakar lalu Claire memimpin upacara dengan menyebutkan nama-nama para penumpang yang meninggal. Tidak jauh dari sana Charlie memakai obatnya. Lalu Jack duduk sendirian di pantai. Kemudian Michael memuji John karena berhasil memburu babi hutan. Dia penasaran seperti apa monster itu. John bilang dia tidak melihat apapun. Scene berganti ke kilas balik. Petugas walkabout menjelaskan bahwa ini perjalanan kaki melintas padang pasir yang luas, mengarungi perairan berbahaya. John tegaskan dia lebih tahu semuanya daripada petugas. Petugas itu bilang ini berbahaya bagi seseorang dengan kondisi yang tidak baik. John berkata kondisinya bukan masalah. Dia sudah jalani ini selama 4 tahun dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Petugas itu tegaskan tidak bisa membiarkan bis itu menunggu lebih lama lagi.
Dia akan menerbangkan John kembali ke Sydney dengan tanggungan perusahaan. John marah-marah duduk di kursi roda. Dia yakin ini adalah takdirnya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemudian kembali ke scene setelah pesawat jatuh. John mencoba menggerakkan jari kakinya dan dia bisa berdiri. Lalu di acara peringatan, John melihat kursi rodanya yang ikut terbakar. Dan episode ini pun bersambung. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode Lost berikutnya.